Sejak kemarin 100 hari itu ada momen reshuffle, ternyata nggak ada. Mungkin Pak Prabowo masih berhitung mungkin. Nah sekarang ada tambahan data nih untuk memperkuat Pak Prabowo melakukan reshuffle. Jadi kalau kan biasanya reshuffle ada beberapa nih biasanya gitu, nggak hanya satu. Kira-kira yang lainnya siapa lagi dalam pandangan Pak Rizal yang layak di reshuffle? Itu kan ada yang Menteri Koperasi, yang judi yang online, Budi Ari. Budi Ari, itu kan itu sudah santer gitu ya. Katanya kemarin ke Solo minta perlindungan. Ya seperti itu sama rajanya gitu kan. Emang ini republik rasa kerajaan juga kemarin dibangun gitu kan, dan kepatuhannya luar biasa ya. Kalau artinya begini Pak Rizal, kalau minta perlindungan berarti Budi Ari merasa hari-hari ini dia tidak sedang dilindungi oleh Pak Lurah nih, nggak oleh Jokowi. Iya, artinya bukan begitu. Dia terancam oleh Prabowo, gitu kan. Maka dia tahu bahwa Prabowo itu hanya tunduknya kepada Jokowi. Dalam pandangan Budi Ari. Maka dia masuk ke sana, gitu kan, dengan harapan Jokowi datang ke Prabowo bahwa Budi Ari diamankan, gitu. Bisa saja, karena wakil koperasinya ini kalau nggak salah itu siapa itu, Dr. Ferry Judiantoro. Itu dari Gerindra. Sebenarnya lebih pantas Ferry. Gitu kalau menurut saya mah mending reshuffle ganti kan begitu. Itu contoh gitu ya. Belum Kapolri selevel menteri kan gitu. Jadinya harus diganti itu Kapolri supaya proses-proses hukum yang dirasakan oleh masyarakat tersendat saat ini bisa berjalan. Itu apalagi teriak-teriak juga korupsi, bersihkan kan Prabowo. Berarti nanti dampak lain ke Jaksa Agung ganti. Bahkan ke KPK ganti. KPK gitu. Baru aja dilantik tuh Pak. Iya, tapi kan nggak sah. Karena sebenarnya itu kewenangannya Prabowo, panselnya Prabowo yang mengajukan daftar nama ke DPR. Gitu, bukannya panselnya Jokowi. Menurut saya mah ini kesempatan, makanya KPK harus diganti. 3 aja unsur penegak hukum ini, KPK ganti, kemudian Jaksa Agung ganti, Kapolri ganti. Itu prestasi loh, masyarakat rakyat gembira. Masa tugasnya berakhir 2027. Ya, jangan mengikuti masa tugas. Kalau itu mah bukan ganti namanya. Habis masa kerja sendirinya. Jangan nunggu 2027. Jangan nunggu. Kalau nunggu mah itu namanya basi. Satu, yang kedua, menunggu-nunggu itu menumpuk-numpuk masalah. Itu. Disinilah tantangannya. Pak Prabowo jangan biasa numpuk-numpuk masalah seperti orang begini perumpamaannya. Orang mau mencabut pohon, gitu kan. Waktu kecil pohon itu, nanti saja. Pohon makin gede. Nanti saja. Nanti. Akhirnya pohon itu gede sekali. Makin susah. Udah nggak bisa dicabut. Malahan ketika bisa juga menimpa dia. Sudah sangat gede. Jadi itu budaya menunda-nunda. Dan Prabowo tidak boleh seperti itu. Walaupun ada gejala nih, gejalanya tunggu ya, sabar ya, dan seterusnya. Tapi nggak ada sinyal-sinyalnya. Harus kita ingetin terus. Harus diingatkan itu supaya nggak nanti pohon menimpa dia. Iya. Untuk kebaikan beliau juga. Kebaikannya. Kalau Panglima TNI? Panglima TNI mungkin masih di bawah kendali ya, itu nggak terlampau berdampak sosial, gitu kan, itu kan pertahanan, gitu ya. Kalau yang lain ya keamanan, ya masalah-masalah ketertiban, menyangkut publik sekitar. Kalau Panglima TNI itu lebih kepada perlawanan di luar, dan itu masih dalam kendalinya Prabowo yang TNI, gitu. Malah yang sekarang masalah itu adalah Polri, karena Polri itu berada di domain rezim Jokowi, gitu. Justru yang sangat luar biasa fungsinya, multifungsi Polri, gitu, yang disebut dengan democratic policing Tito itu, gitu kan. Polisi ada di mana-mana, bergerak kemana-mana, jadinya dominan.
setelah Prabowo jadi presiden dan dia TNI, maka dia harus membuat perimbangan dengan TNI, bahkan harus reposisi Polri. Nah, dimulai dengan cara ganti Kapolrinya. Jadi kalau dalam pandangan Pak Rizal nih, sebelumnya 100 hari ini sudah ada upaya atau belum untuk mereposisi TNI Polri ini? Kalau TNI sudah, TNI mungkin juga karena TNI juga pengaruh Jokowi ada. Untuk itu perlu dikurangi atau bahkan dibersihkan. Kemarin kan ada mutasi 300 mutasi, pati. Nah, itu maksudnya mutasi itu dalam rangka menggambarkan dominasi atau otoritas Prabowo full gitu. Tapi baru TNI, dia masih ragu masuk ke Polri karena ada matahari kembarnya. Ini Pak, nah situ. Nah, mumpung kasus ini terjadi, misalnya PIK 2, ada kasus-kasus pidananya, ada sidik oleh polisinya, nggak jalan, ayo jalan, kalau nggak jalan ganti kamu. Nah, gitu dong, gitu kan. Menurut saya ini momen, belum ada kasus sekarang di gas 3 kilo, gitu kan. Kalau kemarin pagar 30 kilo. Nah, sekarang gas 3 kilo. Gas 3 kilo. Ada apa dengan angka 3 ini? Sebelumnya KM 50, kilometernya 50. Ada angka-angka tertentu ya, tapi itu menurut saya adalah bahwa ini kesempatan untuk melakukan penegakan hukum. Kan sekarang teriaknya begitu, korupsi gitu kan, berantas. Siapa yang tidak ikut dalam barisan ataupun gerbong pemberantasan korupsi akan ditindak dan sebagainya lah. Para penegak hukum kan TNI, polisi kan harus menjaga dan membersihkan dirinya. Itu kan omon-omonnya. Mumpung menurut saya mah gitu kan, dia membuktikan omon-omon dengan kebijakan. Kan kita dengar juga nih ada rumor-rumor bahwa ada faksi nih di tubuh kabinet Prabowo ini yang tampaknya sedang berusaha, kalau bahasa tadi Pak Rizal di awal mengatakan merusak citra Prabowo gitu. Dan ya itulah yang disebut titipan Mulyono tadi. Nah, kan Pak Prabowo hari ini belum melakukan tindakan-tindakan yang konkret barangkali, kalau bisa dikatakan begitu. Masih sinyal-sinyal, masih ini. Nah, mungkin Pak Rizal bisa memberikan sudut pandang gitu agar kita kan pengen running nih negara nih, tidak dibebani. Kalau Pak Rizal bilang nih, Pak Prabowo nih kasihan sekarang di pundaknya itu bebannya terlalu berat. Tempo hari pernah cerita begitu ke saya. Saya masih ingat tuh. Nah, gimana biar lepas? Kan kalau sekedar berhentikan nih, mestinya kan nggak sulit gitu. Tapi kan ada apa gitu? Ya, menurut saya tinggal Pak Prabowo konsisten pada penegakan hukum, termasuk penegakan hukum pada Jokowi. Gitu ya. Malahan penyelesaian masalah ini kalau Jokowi ditangkap dan diadili. Oh, itu selesai semua ya? Sebanyak kasus-kasus lainnya ikut termasuk selesai. tadi terhadap menteri-menteri yang mengganggu, gitu kan. Jadi nanti udah nggak bisa apa-apa, gitu. Sebetulnya hanya coba-coba saja itu Bahlil, itu apakah nanti kuat nggak dia, gitu kan, bisa nggak nerobos nih, mengganjel, ternyata nggak bisa. Sebetulnya ini menjadi pelajaran juga buat menteri-menteri yang lain. Toh sekarang otoritas ada di Presiden Prabowo, gitu kan, yang lain jadi nggak berani nih, gitu, walaupun awalnya titipan, ditugaskan misinya mengepung, tapi jadi nggak bisa. Sebenarnya sekarang kalau menurut saya mah Jokowi ini sekarat, gitu. Dengan kasus Bahlil ini itu menampar muka sendiri dan membuat awalan daripada perontokan, peruntuhan. Artinya coba lihat Kang Epul, gitu kan, TNI nggak bisa jadi pegangan, gitu kan. Kemudian tinggal Polri dan Jaksa Agung. Ini asal digoyang sedikit saja udah rontok tuh pegangan Pak Jokowi. Dia punya harapan tadinya Gibran sebagai wapres yang bisa mendampingi dan tuh. Tapi Gibran kan semua orang tahu, gitu kan, tentang kapasitasnya, gitu kan, bahwa dia tidak ada orang yang percaya, di mana-mana, gitu. Jadi itu menggambarkan kualitas diri dan wibawa diri. Nggak ada Gibran itu. Jadi
kepada Gibran lepas dia, kepada nanti TNI Polri dia akan kehilangan pegangan. Menteri-menteri pada ketakutan sekarang misalnya gara-gara kasus ini, apalagi kalau dipecat nih Bahlil, ngeri begitu. Jadi sebenarnya secara politik pengaruh Jokowi itu akan rontok dengan sendirinya. Tinggal sekarang lepaskan untuk proses hukum. Biarkan tuntutan publik bahwa adili Jokowi gitu kan. Silakan, itu bukan urusan saya, nggak boleh gitu kan menahan-nahan proses hukum. Kira dengan dilepas begitu saja dengan proses pengadilan itu, sumber masalah di negara ini gitu kan, sumber korupsi, sumber pelanggaran hak asasi manusia gitu kan, sumber penipuan, sumber kebohongan gitu kan, sumber kesewenang-wenangan atau pemanfaatan aspek-aspek hukum untuk kepentingan politik, sumbernya sudah dirontokkan. Maka pilihan utamanya yaitu tangkap adili Jokowi. Kalau itu terjadi, maka lebih dari setengah persoalan bangsa ini selesai. Okay. Jadi selesai itu. Buat Pak Prabowo, enak jalannya. Tadi beban ringan, itu yang ya? sangat besar di sini, itu setengahnya sudah dilepas. Mungkin 3/4-nya. Ya. Jadi bisa lari cepat. Lari cepat. Jadi insya Allah gitu kan, ini orientasi kerakyatannya terbukti. Alhamdulillah, amin. Dan menarik kata-kata terakhir dari Pak yang disampaikan Pak Rizal barusan. Sebetulnya pengaruh Jokowi itu sudah rontok. Jadi apa yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang tinggal melepaskan saja. Jadi kata kuncinya sudah rontok, maka lepaskanlah. Begitu Pak Rizal.